Pada tanggal 23 Agustus tahun 2000, di sebuah tempat di Kabupaten Anhua County, Provinsi Hunan, Tiongkok, seorang gadis bernama Luo, berusia 19 tahun, sedang tidur di kediamannya. Namun pada jam 3 pagi, seorang pria misterius membobol rumahnya dan masuk ke kamar gadis itu. Luo yang terbangun merasa terkejut setelah melihat pria bertopeng yang membawa sebilah pisau belati, di mana pria itu berada di hadapannya. Pria itu mengancam Luo dan menyuruhnya tidak berteriak. Rupanya, pria bertopeng itu berniat untuk menodai gadis itu. Namun Luo segera memberontak, dan sialnya, pria bertopeng itu malah menikam bahunya, yang membuat Luo menjerit kesakitan. Jeritan itu membuat anggota keluarga yang lain terbangun, hingga sang pria bertopeng segera melarikan diri. Di sisi lain, Luo yang sebelumnya terluka segera dibawa ke rumah sakit dan beruntungnya dia masih bisa diselamatkan. Kemudian, pada tanggal 28 Agustus, teror pria bertopeng masih berlanjut, di mana seorang gadis bernama Xiaoyan telah menjadi korban asusila oleh pria bertopeng. 2 hari kemudian, seorang gadis bernama Liu juga mengalami hal yang serupa. Kemudian pada tanggal 2 September, pada jam 4 pagi, seorang gadis bernama Ying yang berprofesi sebagai pelayan di sebuah kedai teh, di mana saat itu dia sedang beristirahat di kediamannya. Ying yang belum tidur pada pagi itu begitu terkejut setelah dia didatangi oleh pria bertopeng. Pria itu mendekatinya sambil membawa sebuah pisau belati di tangannya. Ying yang ketakutan segera berteriak. Pria itu mengancam Ying, namun Ying segera berteriak semakin keras, yang membuat beberapa tetangganya terbangun. Menyadari hal itu, pria bertopeng itu pun segera kabur. Nyatanya, sejauh ini ada 4 orang gadis yang telah mendapatkan teror dari pria bertopeng yang selalu datang dengan pisau belati di tangannya. Beruntungnya mereka semua masih selamat. Pada tanggal 21 September, 20 hari setelah kasus Ying diserang, telah terjadi kasus pembunuhan yang menimpa kakak beradik sebagai korbannya. Sang kakak bernama Sipu, berusia 17 tahun, di mana dia merupakan seorang pelajar. Sedangkan sang adik perempuan bernama Meng, berusia 12 tahun. Para korban ditemukan di tempat kediamannya dengan beberapa luka tikaman di tubuh, yang dicurigai jika luka-luka itu berasal dari sebuah pisau belati. Selain itu, dari pihak forensik mengatakan jika sang gadis itu sempat menjadi korban asusila sebelum kematiannya. Kedua kakak beradik itu tinggal di sebuah rumah yang disewa oleh kedua orang tua mereka. Rumah itu terletak di tempat yang cukup sepi, namun jaraknya tidak begitu jauh dengan sekolah mereka. Dari keseluruhan, dalam 4 bulan terakhir, telah terjadi 5 kasus asusila, yang mana salah satunya berakhir dengan korban yang kehilangan nyawa. Namun polisi masih belum bisa memastikan apakah pelaku merupakan orang yang sama. Yang pastinya, semua kejadian membuat para penduduk di wilayah itu menjadi ketakutan, terutama untuk keluar pada malam hari. Menyikapi kasus ini, polisi pun membentuk tim investigasi khusus agar bisa menangkap pelaku dengan cepat. Dalam penyelidikan, diketahui jika 2 korban yang merupakan kakak beradik, di mana mereka merupakan anak yang baik di tempat tinggal mereka maupun di lingkungan sekolah. Jadi kemungkinan besar kasus yang menimpa mereka itu bukanlah kasus yang didasari oleh motif balas dendam. Selain itu, mereka juga bukan orang yang memiliki banyak harta, di mana tempat tinggal mereka begitu sederhana. Jadi kemungkinan para pelaku bukanlah orang yang berniat untuk merampok rumah mereka. Namun yang menjadi perhatian adalah rumah korban berada di tempat terpencil dan mereka diserang sekitar jam 3 pagi. Serta salah satu korban sempat menjadi korban asusila dari sang pelaku, yang mana semua hal ini mirip dengan kasus-kasus sebelumnya.
sehingga polisi mulai yakin jika sang pelaku merupakan orang yang sama. Dan polisi pun mulai menghubungkan semua kasus agar bisa menemukan petunjuk yang lebih jelas. Keterangan dari para korban sebelumnya mengatakan jika sang pelaku kemungkinan orang yang berusia sekitar 25-30 tahun, di mana sang pelaku juga memakai topeng, kalung, dan membawa sebilah pisau belati. Fakta lain, waktu kejahatan rata-rata terjadi pada pukul 3 pagi yang berlokasi di tempat terpencil, yang artinya pelaku mengenal dengan baik wilayah-wilayah itu. Oleh karena itu, polisi menjadikan kota Yuyangton sebagai pusat penyelidikan mereka. Namun setelah polisi menyelidiki lebih dari 700 orang yang dicurigai, di mana penyelidikan itu memakan waktu selama lebih dari 2 bulan, polisi masih belum bisa mendapatkan siapa pelakunya. Dan di masa itu, nyatanya pelaku juga menghentikan aksinya. Hingga pada tanggal 4 Februari 2001, pada jam 10 malam, seorang wanita bernama Jang yang berjalan bersama iparnya diikuti dan diserang oleh seorang pria misterius. Namun para wanita itu segera berlari ke arah pemukiman dan beruntung bisa bersembunyi di salah satu rumah warga yang menolong mereka. Hingga sang pelaku pun meninggalkan targetnya itu. Beberapa jam kemudian, di salah satu gang sepi yang berjarak 2 km dari lokasi sebelumnya, seorang wanita yang bernama Chen yang baru saja turun dari mobil taksi diikuti dan diserang oleh pria misterius, di mana Chen sempat ditikam dan kemudian dompetnya dirampas oleh pelaku. Pada tanggal 8 Februari, seorang wanita juga menjadi korban asusila dari pria misterius. Setelah dia pulang ke kediamannya, dia juga sempat mengalami luka sayatan di wajahnya dan ponsel miliknya juga dirampas. Dari ketiga korban, mereka mengatakan jika sang pelaku menggunakan rambut palsu panjang dan sedikit keriting. Keterangan lain, usia pelaku diperkirakan antara 25-30 tahun. Polisi menduga jika pelaku merupakan orang yang sama pada kasus-kasus sebelumnya. Hanya saja dia merubah penyamarannya, yang mana sebelumnya dia menggunakan topeng, kini mengubahnya dengan menggunakan rambut palsu. Lokasi kejadian pada bulan itu nyatanya juga saling berdekatan. Oleh sebab itu, kepolisian pun menyebar anggotanya di tempat-tempat yang kemungkinan besar akan terjadinya tindak kejahatan. Hingga sampai pada suatu malam, para polisi menemukan orang yang memiliki ciri-ciri seperti pelaku. Setelah cukup yakin, para polisi pun segera menangkapnya. Setelah dibawa ke kantor polisi, diketahui jika pria itu bernama Jiang Haihui, berusia 26 tahun, yang mana sebelumnya dia juga pernah dipenjara. Pada tahun 1989, Jiang dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun karena kasus pencurian. Pada tanggal 1993, dia dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun karena kasus perampokan. Barulah pada bulan Maret tahun 2000, dia dibebaskan. Di kediaman pelaku, polisi menyita topeng, rambut palsu, pisau, sarung tangan, dan beberapa dompet. Akan tetapi dalam interogasi, nyatanya Jiang mengaku jika dia hanya melakukan tindak kejahatan, yaitu yang terjadi pada bulan Februari sebelumnya, yang mana dia mengatakan jika penjahat bertopeng bukanlah dirinya. Pada tanggal 20 Februari tahun 2001, polisi mengambil sampel DNA milik Jiang. Dan setelah dilakukan penelitian, nyatanya DNA Jiang cocok dengan DNA yang ditemukan pada kasus 2 kakak beradik yang ditemukan tidak bernyawa di kediamannya. Dan juga DNA Jiang juga cocok dengan DNA yang ditemukan dalam kasus-kasus lainnya. Hingga dapat dipastikan jika Jiang adalah pelaku utama dalam seluruh kasus, yang memakan korban berjumlah 8 orang. Jiang Haihui berasal dari keluarga berekonomi kelas menengah ke bawah. Diketahui juga jika saat itu dia memiliki kekasih yang berwajah cantik. Lalu mengapa dia melakukan kejahatan seperti itu?
Menurut para tetangga termasuk kedua orang tuanya, mereka semua mengatakan jika Jiang merupakan orang yang tidak taat pada sebuah peraturan dan dia sering berbuat sesuka hati. Ketika dia berumur 10 tahun, dikatakan jika Jiang sering mengintip para gadis-gadis di toilet umum. Dan saat itu juga dia mulai mencuri barang-barang kecil seperti barang makanan hingga barang-barang yang lebih berharga seperti TV dan ponsel. Keterangan dari kekasih Jiang, dia mengatakan jika Jiang selalu memintanya untuk bercinta berkali-kali dalam sehari. Namun dia sering menolak permintaan Jiang itu. Mungkin karena itu jugalah yang membuat Jiang pergi keluar dan mencari gadis-gadis sebagai korbannya. Bahkan kejahatan Jiang waktu demi waktu semakin kejam. Atas semua kasus ini, akhirnya pengadilan memutuskan jika Jiang Haihui dijatuhi hukuman mati. Dan kisah pun selesai. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa beri komentar, share, dan subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan kisah lain dari sisi gelap kehidupan dunia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, cerita, atau penyebutan nama. Akhir kata, sampai jumpa.